Halo, selamat siang anak-anak semua. Apa kabarnya? Ibu guru harap semua dalam keadaan baik ya. Kita berjumpa lagi di acara PA Anak GRI Bandung. Anak-anak ingat beberapa minggu ke belakang ini kita sedang belajar apa? Ya, kita lagi belajar eksposisi kitab Matius. Dan tidak terasa sekarang ini kita eksposisi yang keempat. Eksposisi Matius itu apa maksudnya? Eksposisi itu secara runut kita mau belajar Matius dari Matius pasal pertama sampai Matius pasal terakhir. Dan temanya minggu ini adalah bintang yang memimpin. Wah, kita sama-sama dengar ya nanti ya. Tapi sebelumnya Ibu Guru mau ajak anak-anak latihan satu lagu judulnya Mengikut Yesus. Sebetulnya lagu ini ada 4 bait. Tapi kita akan latih di bait ke-1 dan bait keduanya saja. Yuk kita sama-sama belajar lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anak, sudah kenal lagunya? Lagu yang indah sekali. Anak-anak kalau bisa sudah tahu lagu ini, di rumah nyanyikan dengan lebih semangat, dengan suara lebih keras, tapi bukan menjerit ya. Nah, tapi kalau anak-anak yang baru pertama dengar lagu ini, sama-sama belajar. Lagunya nadanya simple, gak terlalu susah. Dengan gampang kita dapat belajar. Kita coba lagi, ulangi belajar bait ke-1 dan keduanya ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah anak-anak, Ibu Guru mau ajak anak-anak lihat bait ketiga dan keempat kata-katanya seperti apa ya. Bait ketiga berkata dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lalu kita coba lihat bait keempat berkata apa? Maukah sekarang kau ikut Yesus? Maukah sekarang kau ikut Yesus? Selamanya, selamanya. Ini merupakan pertanyaan yang diajukan kepada kita, kepada anak-anak. Sekarang maukah engkau ikut Yesus selama-lamanya? Ya, mari kita sama-sama mau berdiam diri, merenung sebentar dan bersaat teduh untuk memasuki PA Anak hari ini. Kita sama-sama tundukkan kepala dan ambil sikap doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Engkau yang pimpin kami hari demi hari. Terima kasih kami boleh kembali datang di PA Anak ini, kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan.
Terima kasih untuk Bapak Pendeta Jimmy Pardede yang dengan setia terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin acara ini supaya baik Pak Jimmy maupun kami yang mendengarkan. Kami sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bertumbuh dalam kasih, semakin hari semakin hidup kudus. Seperti lagu yang kami nyanyikan, kami mau ikut Yesus. Kami mau ikut Yesus, bukan sementara, tapi selamanya. Tolong Tuhan pimpin, tolong Tuhan kuatkan, tolong Tuhan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, sebelum kita nyanyi lagi lagu ini, keempat baitnya, Ibu Guru mau cerita sedikit tentang sejarah lagu ini. Nah lagu ini asalnya adalah dari India. Jadi bahasa aslinya itu bahasa India, ya, diciptakan karena terinspirasi oleh satu kisah nyata, ya. Waktu 150 tahun yang lalu, wah udah lama ya. Ada kebangkitan rohani, kebangunan rohani sehingga Tuhan bangkitkan banyak misionaris yang pergi mengabarkan Injil kemana-mana. Kemudian ada juga yang pergi menjadi misionaris ke India. Nah, tepatnya di daerah Garo Assam, ya. Lalu di saat di India akhirnya ada satu orang pria bertobat dan satu pria itu bersama istri dan kedua orang anak laki-lakinya pun bertobat. Dan pertobatannya menjadi menular kepada suku teman-teman yang lain. Melihat hal ini, kepala suku tidak senang. Hah? Kenapa ini jadi berbeda sendiri? Mengikut Yesus? Percaya Kristus? Waduh, siapa itu Kristus? Kita ini tidak menyembah Dia. Apa ini? Agama yang aneh, Tuhan yang asing. Ya, kemudian karena kepala suku tidak senang dan tidak mau suku-sukunya jadi berubah percaya kepada Kristus, maka dikumpulkan semua rakyatnya, lalu pria ini dan keluarganya yang percaya pada Tuhan Yesus pun dipanggil. Sini kamu, sekarang ya kamu punya dua pilihan. Kamu mau kembali nih berkata sangkal imanmu, aku gak mau ikut Yesus lagi ya, dan keluargamu akan selamat. Atau pilihan kedua, kamu akan dipanah dan keluargamu juga akan dipanah. Ya, waktu itu para pemanah sudah siap-siap mau panah kedua anak laki-lakinya. Waduh, bapak ini sedih. Gimana ini ya? Anakku sudah mau diancam dipanah. Tapi hatiku tidak dapat berdusta. Hatiku tidak dapat berkata aku menyangkal Yesus. Hatiku berkata bahwa aku mau mengikuti Yesus karena Yesus sudah mengasihi aku. Mana mungkin aku menyangkal Dia. Maka Roh Kudus memberi kekuatan, memberikan keberanian. Lalu Bapak ini tetap berkata, I have decided to follow Jesus. Aku sudah ambil keputusan untuk ikut Yesus. Ya, maka kepala suku pun memerintahkan panah kedua anaknya. Dan anaknya pun mati. Tergeletak di hadapan dia. Kesempatan kedua, kata kepala suku ya. Sekarang istrinya yang diancam akan dipanah. Tapi pria itu berkata untuk kedua kalinya, sekalipun tidak ada orang lain yang ikut Yesus, tapi aku akan tetap ikut Yesus. Maka istrinya pun dipanah sampai meninggal. Dan kesempatan ketiga, akhirnya sebelum dia mati dipanah, dia pun berkata, salib di depan, dunia di belakang. Aku gak mungkin kembali lagi ke diriku yang dulu, ke manusiaku yang lama. Aku sudah ciptaan baru, aku manusia baru. Aku tidak akan turning back, aku gak akan balik lagi. Akhirnya bapak itu dan keluarganya semua mati dipanah karena imannya kepada Kristus. Tapi anak-anak, setelah itu apa yang terjadi?
Kepala suku itu melihat keluarga ini begitu beriman dan begitu setia. Akhirnya kepala suku itu pun saat itu bertobat dan bicara langsung, aku pun percaya pada Yesus. Dan saat itu dia dan suku-sukunya pun menjadi percaya kepada Yesus. Ketika Lause lihat di Google ya, di daerah itu sekarang menjadi penduduk yang persentase orang Kristennya paling banyak. Di India itu, di daerah itu 75% orang Kristen ada di sana. Wah, bersyukur ya. Nah, biarlah waktu kita nyanyi lagu ini kita sambil ingat cerita ini. Waktu kehidupan gak gampang. Waktu beriman kepada Tuhan mungkin ada kesulitan. Apakah kita dapat tetap berkata, mengikut Yesus, keputusanku, aku tak akan ingkar, aku tak akan ingkar. Nah, anak-anak, sekarang mari kita nyanyikan lagu Mengikut Yesus, keempat baitnya. Sambil mengingat cerita yang tadi kita sudah dengar. Yuk. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar. Maukah sekarang kau ikut Yesus? Maukah sekarang kau ikut Yesus? Maukah sekarang kau ikut Yesus selamanya? Selamanya. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak, kita akan mulai kembali PA kita pada hari ini. Mari kita membaca dari Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Mari kita lihat sama-sama dan kita baca. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia, beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mari anak-anak kita semua berdoa. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan memberkati kami
Sehingga dari waktu kami masih anak-anak, kami sudah mencintai Tuhan oleh karena kami mengenal Tuhan. Dan kami tahu kami hanya mungkin mengenal Tuhan lewat firman yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami, sehingga pada hari ini kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan limpah dari kitab suci supaya kami mengenal Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di dalam Injil Matius dikatakan Tuhan panggil orang-orang Majus dari timur. Ini bukan orang-orang Israel. Nah, orang-orang Israel selalu pikir diri mereka yang paling bagus. Pokoknya kami yang paling hebat. Kami yang paling setia kepada Tuhan. Kami satu-satunya bangsa yang kenal Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan tidak. Bukan kamu yang setia. Sebab kamu tidak setia, Israel pernah berontak. Israel dibuang oleh Tuhan. Dan sekarang mereka penuh dengan kesombongan. Mereka pikir mereka adalah umat yang sudah baik. Orang kalau rasa diri baik, itu perasaan yang salah. Nah, orang Israel tidak tahu bahwa waktu Tuhan lihat mereka, Tuhan melihat mereka sebagai bangsa yang pura-pura, bangsa yang munafik, bangsa yang penuh dengan dosa. Maka meskipun mereka rasa diri sudah baik, Tuhan bilang tidak, engkau tidak baik. Engkau mempunyai perasaan pembenaran diri. Saya benar karena saya memang hebat, saya suci, dan saya baik hidupnya. Maka Tuhan tunjukkan lewat Injil Matius bahwa Tuhan mau berbelas kasihan kepada banyak bangsa. Bukan hanya kepada Israel, malah Israel karena sombong, karena merasa diri lebih baik dari bangsa lain. Akhirnya Tuhan tinggalkan, tapi bangsa-bangsa lain dipanggil oleh Tuhan. Nah, termasuk orang-orang Majus dari timur. Orang Israel harusnya bisa kenal Mesias, karena mereka punya firman Tuhan. Mereka ada kitab Taurat, mereka ada kitab Mazmur, mereka ada kitab nabi-nabi. Sudah punya begitu banyak kitab, mereka masih tidak bisa melihat di dalam kitab suci ada berita tentang Mesias. Maka mereka rajin baca kitab suci, tapi tidak kenal Tuhan. Rajin baca kitab suci untuk menunjukkan diri lebih hebat dari bangsa lain. Mereka rajin baca supaya punya pengetahuan tentang Tuhan lebih dari bangsa lain. Mereka rajin baca kitab suci supaya mereka taat dan membuktikan hanya kami yang menjalankan perintah Tuhan, bangsa lain tidak. Nah, ini tidak disukai oleh Tuhan. Maka Tuhan tunjukkan yang aku mau berikan adalah belas kasihan. Dan Tuhan mau berikan belas kasihan kepada bangsa-bangsa yang tidak layak. Bangsa-bangsa yang berdosa. Termasuk orang-orang yang ada di daerah Mesopotamia, di daerah Babel, di daerah Persia. Termasuk orang-orang Majus ini. Mereka bukan orang yang belajar Taurat. Mereka tidak ada kitab suci. Tapi Tuhan menuntun mereka. Di dalam tradisi orang daerah Mesopotamia, yaitu daerah Babel, daerah Asyur, dan juga daerah Persia. Banyak orang-orang yang mau mengerti, lalu mereka belajar dari lihat bintang. Wah, kenapa lihat bintang? Karena mereka percaya dari bintang ada informasi tentang apa yang dikerjakan oleh para dewa. Loh, kenapa para dewa? Karena mereka tidak percaya Tuhan. Mereka tidak kenal Tuhan yang benar. Mereka percayanya berhala. Mereka percaya dewa-dewa. Dan mereka percaya dewa-dewa memberikan petunjuk lewat bintang. Nah, kalau begitu pikiran ini ngawur. Masa sih bisa kenal rencana Tuhan lewat bintang? Lalu kenapa percayanya kepada dewa-dewa dan bukan kepada Tuhan? Jadi orang-orang di Mesopotamia, entah itu dulu di dalam budaya Asyur, maupun di dalam budaya bangsa Babel, atau dalam budaya bangsa Persia, semua salah. Semua budaya ini menyembah berhala, tidak menyembah Tuhan. Wah, kalau begitu ini bangsa yang sangat jahat, bangsa yang tidak setia, bangsa yang sudah menyembah berhala. Betul, tapi Tuhan mau berikan belas kasihan. Tuhan mau kasih anugerah. Maka meskipun mereka adalah bangsa yang sudah jauh dari Tuhan, tapi Tuhan tetap mau bimbing. Yaitu Tuhan pakai teori mereka dari bintang dengan pengertian yang Tuhan berikan. Sehingga mereka mulai cari ada raja akan lahir. Nah, ini ada dalam budaya mereka. Ada dalam cerita mereka. Ada di dalam tulisan agama dari orang-orang di daerah Mesopotamia. Mereka punya satu pengharapan. Bahwa kalau ada raja yang bagus datang, raja hebat datang, maka kita akan aman karena kita akan dipimpin oleh raja yang hebat. Tapi tanya, raja hebatnya ada di mana? Wah, orang-orang yang kumpul adalah orang-orang yang pintar untuk melihat tanda-tanda langit. Termasuk orang-orang Majus ini. Mereka terus lihat tanda-tanda langit dan mereka mengatakan, saya bisa mengerti
karena melihat tanda-tanda langit. Tapi tanda-tanda langit bisa tahu dari mana? Dari seluruh tulisan-tulisan dari orang-orang Majus yang dulu. Mereka lihat tanda di langit, lalu mereka bikin tulisan. Dan ternyata mereka mulai dipengaruhi oleh pengertian bahwa ada raja baik akan datang. Tapi bukan di Mesopotamia, bukan di Babel, bukan di Persia. Loh, mereka kan orang-orang Mesopotamia. Kenapa mereka tunggu raja tidak datang di Mesopotamia tapi di tempat lain? Karena mereka dipengaruhi oleh budaya dari orang-orang Israel. Waktu orang Israel dibuang ke Babel. Orang Israel dibuang jadi bangsa yang dihancurkan, dikalahkan. Tapi mereka tetap lebih pintar. Mereka lebih berhikmat dari banyak orang Babel. Dan juga dari banyak orang Persia. Sehingga meskipun mereka adalah orang-orang jajahan. Tapi mereka jauh lebih pintar, jauh lebih berhikmat dari orang-orang lain. Maka meskipun Israel ditangkap, dihancurkan, dijajah. Banyak orang mau belajar dari mereka. Kamu sudah dijajah, kok masih tenang sih? Kamu bangsanya sudah dihancurkan, rajamu sudah dimatikan, kok kamu masih tenang? Orang Israel bilang, iya dong, karena kami percaya janji Tuhan. Tuhanmu masih kasih janji? Masih. Janji apa yang Tuhan kasih? Dia janji akan kirim raja, anak Daud. Raja yang baik, raja yang akan memerintah seluruh bangsa. Wah, mereka kaget. Masa sih? Kamu ngawur? Mana bisa ada raja menguasai seluruh bangsa? Tapi orang Israel menjelaskan bisa karena Tuhan yang janjikan. Tahu tidak Tuhan janjikannya kepada siapa? Pada siapa memang? Kepada Abraham. Tahu tidak Abraham tinggal di mana? Di mana? Mesopotamia. Wah, orang-orang Babel kaget. Jadi Tuhanmu memberikan janji kepada nenek moyangmu dan nenek moyangmu dulu tinggalnya di Mesopotamia. Iya, loh kalau gitu kita masih saudara dong. Kamu keturunan orang-orang yang dulunya ada di Mesopotamia? Israel bilang, iya. Abraham itu tadinya tinggal di daerah Mesopotamia. Lalu Tuhan panggil dia pindah ke daerah Israel. Nah ini yang dapat janji Tuhan. Itu namanya Abraham. Waduh, orang-orang Babel mulai dengar. Jadi benar ya, ada pengharapan dari Tuhan. Ada. Tuhan janji kepada Abraham. Dia akan jaga seluruh bangsa. Dia akan panggil seluruh bangsa. Dia akan menjadi raja yang menghakimi seluruh bangsa lewat anaknya Abraham. Wah, lewat anaknya Abraham. Anaknya Abraham itu yang mana? Mereka mengatakan, anak Abraham adalah anak dari orang-orang Israel. Lalu orang Israel dapat janji lewat satu raja. Namanya Raja Daud. Raja Daud inilah yang Tuhan berikan janji. Bahwa anaknya nanti akan memerintah selama-lamanya. Bangsa-bangsa akan ditundukkan kepada dia. Dan dia akan menjadi gembala yang baik bagi seluruh bangsa. Waktu terus dijelaskan. Orang-orang Babel senang dengarnya. Kami mau belajar terus. Jadi ada raja yang hebat akan datang. Setelah orang Babel dikalahkan orang Persia. Orang Persia pun kaget dengan hikmatnya orang Israel. Oh, kok kalian bisa ngerti pengertian begini banyak? Karena kami punya kitab suci. Apa yang dikatakan kitab suci kepada kamu? Bahwa Tuhan akan bangkitkan raja. Dan raja ini akan memerintah dengan takut akan Tuhan. Raja ini akan adil. Raja ini akan cinta rakyatnya dan mencintai Tuhannya. Nah, orang Persia pun ingin tahu. Sampai kapan kita tunggu raja ini datang? Jadi, meskipun janji Tuhan berikan kepada orang Israel, tapi orang Israel memberikan pengaruh budaya kepada orang-orang Babel dan orang-orang Persia. Dua kerajaan yang ada di daerah Mesopotamia. Jadi setelah pengaruh Israel masuk, budaya mereka mulai dipengaruhi oleh janji Tuhan. Tuhan sudah janji akan ada raja yang memerintah. Dan orang-orang Babel, juga orang-orang Persia mulai percaya ini. Tapi nanti ceritanya jadi banyak variasi, mulai beda-beda. Karena dari satu orang, dia ingat cerita yang diceritakan oleh orang Israel. Lalu dia ceritakan lagi ke anaknya, ceritanya mulai berubah. Anak, tahu tidak, teman-teman papa, orang-orang Israel mengatakan, ada raja hebat akan datang dari langit. Nah, mulai berubah. Datang dari langit, tandanya apa? Tandanya adalah bintang-bintang memberi jalan untuk raja ini datang. Jadi orang-orang Babel dan orang-orang Persia mendengar berita tentang Mesias yang akan datang. Tapi mereka salah ngerti. Mereka pikir Mesias ini akan datang dengan ada tanda-tanda langit. Maka mereka mulai selidiki. Tanda-tanda langit apa? Mereka bikin penyelidikan. Kalau rasi bintang ini kelihatan di sini, kalau bintang ini kelihatan di sini, berarti akan ada raja datang di daerah barat. Kalau bintang ini yang kelihatan, lalu bintang ini yang muncul, maka akan ada raja di daerah timur. Nah, mereka mulai percaya ini.
Dan Tuhan pakai hal-hal seperti ini. Satu kali sekelompok orang-orang Majus terus lihat bintang di langit pada malam hari. Mereka terus lihat sampai orang-orang yang jalan lewati mereka kaget. Wah, itu bapak-bapak Majus ngapain? Mereka bilang, oh kami lagi lihat bintang di malam hari. Hah? Jadi kamu pergi jauh sampai ke pinggir dari negara kita. Di tempat padang gurun. Terus lihat ke langit. Untuk apa? Mau cari tanda. Tanda apa? Tanda apakah ada sesuatu yang dikerjakan oleh dewa yang di atas sana. Dewa siapa? Nggak tahu. Loh kok bisa nggak tahu? Karena dewa yang satu ini lain dari dewa yang lain. Dewa yang satu ini lain dari apa yang kita pernah percaya. Loh, terus kamu tahu tentang dewa ini dari mana? Oh, dari dulu ada tulisan orang-orang kuno. Dari zaman dulu. Nah, ini orang-orang yang dipengaruhi oleh orang Israel. Wah, kalau begitu ilmumu banyak sekali ya. Tolong kasih tahu kami kapan raja itu akan datang. Oke, maka orang Majus terus lihat, terus tunggu, terus lihat bintang di langit. Sampai mereka lihat tandanya. Wah, coba lihat di buku-buku yang ditulis orang kuno. Ini tanda apa? Mereka coba lihat. Dikatakan, nah ini tandanya raja yang dijanjikan akan lahir. Lahir di mana? Di daerah barat. Oh, daerah barat. Jadi kita mesti pergi ke daerah barat? Iya. Tapi di mana ya? Waduh, nggak tahu. Cuma dibilang di daerah barat. Ayo, ambil buku-buku yang ada di perpustakaan kita. Coba kita lihat janji raja di daerah barat. Itu di mana ya? Maka mereka cari, mereka baca, mereka lihat. Dan mereka ketemu bahwa raja-raja besar ada di 3 daerah. Oh ya? 3 daerah, daerah mana saja? Yang pertama adalah daerah namanya Ugarit. Ini daerah dekat Syria. Yang kedua adalah daerah namanya Mesir. Di sini pun ada banyak cerita tentang raja-raja. Wah, mereka selidiki. Apa kita ke Mesir? Coba lihat lagi. Atau kita harus pergi ke Syria? Kemana kira-kira kita harus pergi? Tapi mereka pelajari lagi. Lalu ada satu orang Majus bilang, wah saya ketemu catatan lebih bagus lagi tentang raja yang tidak pernah putus dinastinya. Dinastinya gak pernah putus, iya. Jadi dari satu raja turun ke anaknya, turun lagi ke anaknya, turun lagi ke anaknya. Terus dinasti raja apa? Menurut catatan ini adalah dinasti raja Israel, namanya Daud. Wah, jadi ada negara ketiga yang punya sejarah raja-raja begitu hebat. Yang pertama tadi Syria, yang kedua Mesir, yang ketiga Israel. Mana dari 3 ini ya? Mereka coba pelajari lagi. Wah, mereka kecewa. Waktu lihat sejarah raja-raja Firaun, banyak tulisan-tulisan yang gak penting. Raja Firaun, raja-raja dari Mesir adalah raja-raja yang hebat. Mereka sanggup melawan orang-orang di sekitarnya. Mereka jago, tapi mereka segera dikalahkan. Lalu muncul raja lain, muncul Firaun lain. Wah, ini raja-raja gampang sekali dikalahkan. Mereka tidak bertahan. Coba lihat dari Syria, sama. Raja-rajanya tidak bertahan lama. Terus yang bertahan lama yang mana? Yang Israel. Maka mereka bilang, kalau gitu kita mesti pergi ke Israel. Karena ini tanda raja lahir. Sudah muncul di langit. Kita mesti datang dan menyembah. Ayo, kumpulkan semua tulisan tentang Raja Israel. Saya mau pelajari. Maka orang-orang Majus cari. Mereka kumpulkan, mereka pelajari, mereka baca. Dan mereka kagum. Karena di Israel, Raja Daud dan seluruh orang yang jadi keturunan Raja Daud terus menjadi raja di Israel. Ini adalah raja-raja yang sangat-sangat mau beribadah kepada Tuhan. Jadi raja-rajanya lain dari raja-raja yang ada di daerah di Israel atau utara atau Syria atau Mesir. Di daerah Yerusalem ini ada raja dari Daud, kemudian dari anak-anak Daud, semua raja lain. Lain dalam hal apa? Yaitu raja-raja ini mendapatkan janji dari Tuhan. Raja-raja ini diangkat oleh Tuhan. Raja-raja ini diurapi oleh Tuhan. Wah, mereka kagum sekali. Mereka terus pelajari dan mereka mendapatkan bahwa yang membuat Daud jadi raja dan seluruh keturunannya adalah Tuhan yang angkat. Lalu Tuhan angkat lewat siapa? Lewat nabi. Apa yang dilakukan nabi? Membawa minyak untuk mengurapi. Nanti raja yang diangkat ditaruh minyak urapan lalu dilantik jadi raja. Nah, kalau gitu, kalau raja ini lahir, kita mesti bawa minyak urapan. Kira-kira minyak urapan apa ya? Waduh, nggak tahu. Coba cari minyak apa yang bisa dipakai. Mereka coba cari, mereka menemukan ada minyak kemenyan. Mungkin kemenyan bisa dipakai. Wah, kemenyan kan untuk doa. Sudah nggak apa-apa, bawa aja. Kita nanti lihat bagaimana. Lalu apa lagi? Ini ada minyak mur. Wah, itu kan untuk mengurapi, untuk taruh di badan orang yang sudah mati. Udah nggak apa-apa, kita bawa aja. Siapa tahu hadiah ini justru tepat
Ya sudah kita bawa. Cuma 2 ya? Kita bawa 1 lagi. Bawa apa? Karena dia raja, harus dihargai dengan emas. Ya sudah kita bawa emas. Kamu udah ada emasnya? Sudah. Kamu sudah dapat minyak? Sudah, yang kemenyan tadi. Kamu juga sudah, yaitu dari mur. Ya sudah, ini semua kita bawa. Mari kita pergi kunjungi raja. Di mana? Ini sih kalau bilang di Yerusalem. Raja-raja terbaik di Israel datang dari Yerusalem. Dan dinasti keturunan yang memerintah paling panjang adalah di Yerusalem. Oke, kalau gitu kita berangkat ke Yerusalem. Maka mereka jalan dari Yerusalem lewat padang gurun. Biasanya orang-orang dari daerah Mesopotamia, kalau mau pergi ke Israel, mereka pergi dulu ke utara. Supaya tidak perlu lewat padang gurun. Karena di padang gurun itu sangat sulit. Kalau siang panas bukan main. Kalau malam dingin bukan main. Yang tahan panas, kalau panas bilang, it's okay. Saya masih kuat, masih sanggup. Begitu malam mau mati. Yang tahan dingin, waktu malam bilang, it's okay, masih kuat. Begitu siang mau mati. Lalu sudah siang sangat panas, malam sangat dingin. Sering ada badai pasir. Kalau ada badai pasir, wah kalau terlambat tutup mulut, tutup hidung. Bisa masuk pasir begitu banyak. Bisa sakit di paru-paru, bisa mati. Lalu panas matahari menyengat, bikin sangat-sangat kurang air. Kalau air kurang, lalu tidak ada persediaan lagi. Waduh, kita bisa mati karena kehausan. Kemudian kalau jalan ketemu perampok, kita dirampok, bisa dibunuh. Bahayanya banyak. Atau sedang jalan ketemu ular beludak. Ketemu ular di padang gurun, digigit, kita mati. Wah, banyak sekali bahaya. Tapi kenapa mau lewat padang gurun? Karena kita mau cepat. Kalau lihat tandanya rajanya sudah lahir, jangan tunggu. Harus cepat-cepat pergi. Maka mereka pergi, mereka iring-iringan, bawa hadiah. Mereka mau berani. Sampai akhirnya tiba di Yerusalem. Wah, mereka senang. Sudah jalan begitu jauh, jalan begitu lama, akhirnya sekarang kita lihat itu tembok kota Yerusalem. Hore, kita sudah sampai. Mereka sangat senang, lalu mereka cari istana. Di mana rajanya lahir? Ayo cari istana. Mereka jalan sampai akhirnya datang ke istana Herodes. Herodes ini raja Israel, tapi dia tidak diizinkan Tuhan mengenal Mesias. Yang cari justru orang Mesopotamia yang jauh. Raja Israel sendiri tidak sadar Mesias sudah datang. Raja Israel, yaitu Herodes, tidak diberikan anugerah oleh Tuhan untuk mengenal sang raja yang diutus oleh Tuhan. Maka anak-anak harus hargai kalau engkau bisa percaya Tuhan Yesus. Karena ini anugerah Tuhan. Tuhan tidak beri anugerah ke semua orang. Raja Herodes kaget. Ada orang-orang dari timur, orang-orang dari Mesopotamia. Mereka datang mau apa ya? Coba pengawal selidiki. Maka pengawal datang dan tanya, hai orang-orang Majus, mau apa kamu? Orang-orang Majus mengatakan, kami ingin ketemu raja yang baru lahir. Hah? Pengawal semua kaget. Raja? Raja Herodes. Dia sudah jadi raja dari lama. Dia orang yang sudah dewasa. Masa kamu cari raja yang baru lahir? Ya sudah, kalau gitu kita tanya dulu sama Raja Herodes. Akhirnya mereka tanya, Pak Raja Herodes, orang-orang Majus itu melaporkan kepada kami bahwa mereka mau cari anak raja yang baru lahir. Herodes kaget. Ada anak raja baru lahir? Herodes mulai pikir, jangan-jangan perkataan kitab nabi-nabi mulai terjadi. Bahwa raja sejati harus keturunan Daud. Wah, celaka. Aku Herodes bukan keturunan Daud. Aku raja yang tidak resmi. Aku raja yang diangkat oleh kekaisaran Romawi. Tapi bukan raja yang diangkat oleh Tuhan. Gimana ya? Langsung turun, serahkan tahta ke raja yang asli? Gak mau. Saya tidak mau berikan tahta raja kepada siapapun. Herodes ngotot. Saya akan pertahankan tahta saya. Karena kalau jadi raja itu enak. Bisa dapat uang begitu banyak. Ditakuti semua orang. Bisa punya pengawal. Bisa punya kekuatan. Saya tidak mau berhenti. Saya tidak mau serahkan tahta raja kepada yang lain. Maka Herodes jadi marah. Ada raja baru lahir. Berarti nubuat nabi-nabi benar. Tapi saya mau lawan. Wah, dia berani lawan nubuat nabi-nabi. Dia berani lawan janji Tuhan. Berarti dia melawan Tuhan. Siapa yang melawan Yesus Kristus? Yaitu Sang Mesias yang datang. Dia melawan Tuhan. Dan Herodes melawan Tuhan. Hatinya marah. Tapi mukanya pura-pura baik. Senyum. Oh, tamu-tamu jauh. Datang dari tempat jauh. Ayo suruh masuk yuk. Saya mau kasih minum. Saya mau kasih makan. Ayo suruh masuk. Akhirnya orang-orang Majus masuk. Permisi Tuanku Raja. Oh silakan, selamat datang. Apa yang bisa aku berikan bagi kalian? Herodes mukanya senyum, penuh baik, penuh keramahan. Tapi hatinya benci, penuh jiwa mau bunuh orang lain. Oh ya, mau apa ke sini? Kami mau cari Tuanku Raja. Di mana raja yang baru lahir? Karena kami ini ahli bintang.
Dan kami menemukan ada tanda-tanda bintang tentang raja yang baru lahir. Hah? Tanda bintang dari mana? Dari dewa terbesar. Apa itu dewa terbesar? Dewa terbesar itu siapa? Oh, kami juga belum tahu. Kami mau belajar tapi kurang ngerti. Kalau boleh Tuanku Raja, panggilkan ahli agama Yahudi. Kami mau tanya tentang janji raja yang akan datang. Kami juga mau tanya dewa paling tinggi itu siapa? Bolehkah engkau panggilkan ahli kitab suci dari orang Israel? Herodes bilang, boleh. Karena aku pun mau tahu di mana raja itu lahir. Dia mau bunuh. Dia sudah benci ada raja jadi saingan. Akhirnya Herodes cari. Kemudian panggil orang yang ahli kitab, yaitu orang-orang ahli Taurat. Nah, ahli-ahli Taurat ini mulai bicara dengan Herodes dan orang-orang Majus. Orang-orang Majus tanya, kami dalam tulisan-tulisan dari nenek moyang kami diajar tentang dewa tertinggi. Siapa dewa tertinggi itu? Wah, orang-orang Yahudi, terutama para rabi langsung bilang, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Inilah satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah. Wah, orang Majus jadi bingung. Jadi Allah cuma satu ya? Iya, tetapi ada banyak dewa. Semua dewa itu palsu. Semua bohong. Wah, orang Majus kaget. Jadi ada satu Tuhan yang sejati. Untung kita cari dari satu Tuhan yang sejati ini. Jadi siapa Tuhan ini? Wah, orang-orang ahli Taurat, rabi-rabi mengajar. Sehingga orang-orang dari timur ini, orang-orang ini begitu senang. Orang-orang Majus ini sukacita. Kami sekarang dapat pengajaran dari orang-orang Yahudi. Sekarang kami mengerti tentang Allah yang sejati. Allah satu-satunya. Tidak ada berhala. Tidak ada dewa-dewa. Hanya ada Tuhannya orang Israel. Saya bersyukur bisa mengenal ini. Tapi saya mau tanya, kamu rabi-rabi kan sangat pintar bisa kenal Tuhanmu ya? Iya, kami banyak belajar. Sekarang kasih tahu dong, kamu tahu nggak kalau Mesiasnya sudah lahir? Mesias sudah lahir. Kan kamu cerita tadi ada Allah satu-satunya. Dan Allah ini menjanjikan Mesias kan? Oh iya ya, tadi kami jelaskan begitu. Nah, tahu tidak? Mesias sudah lahir. Hah? Orang-orang Yahudi bingung. Masa sudah lahir? Iya, ada tandanya. Kami nggak percaya. Loh, kok nggak percaya? Bener sudah lahir, ada tandanya kok. Kami nggak percaya. Kamu orang kafir tahu apa sih? Lihat apa? Percaya. Tahu apa Mesias sudah lahir? Tahu dari mana? Oh, kami lihat bintang. Tahu lihat bintang. Lihat bintang kok merasa pintar. Sudah. Kalian orang kafir nggak ngerti apa-apa. Pokoknya satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan Allah yang ini menjanjikan Mesias yang belum tahu kapan mau datang. Kami sudah tahu. Omong kosong. Pasti bohong. Enggak bohong. Kami tahu. Taunya dari mana? Dari ajaran-ajaran kafir. Kami nggak mau. Oh ya sudah. Tapi tolong kasih tahu. Di mana sih menurut kitab sucimu bayi dari raja yang dijanjikan itu akan lahir? Kalau raja itu datang, dia lahir di mana? Oh, jelas itu kami tahu. Di Bethlehem, daerah Yudea. Di Bethlehem. Kenapa? Karena itu yang dikatakan oleh kitab Nabi. Oh, jadi kamu ngerti di mana Mesias dilahirkan? Ngerti. Cuma kamu nggak tahu saatnya. Nah, itu kami nggak tahu. Kami tahu saatnya, tapi kami nggak tahu tempatnya. Masa? Saatnya sudah tiba. Sudah. Ya terserah kalian lah. Mau pergi syukur, nggak mau pergi syukur. Pokoknya kami nggak percaya. Oh ya sudah. Tapi kitab sucimu mengatakan tempat dia lahir itu di Bethlehem. Ya, oke. Kalau gitu kami pergi ke Bethlehem. Orang-orang Majus itu pergi dari istana Herodes. Keluar dari Yerusalem. Lalu mau cari ke Bethlehem. Sudah sampai Bethlehem mereka lihat ada kota yang kecil. Tapi yang begitu indah. Rumah-rumah kecil dari orang-orang miskin ada banyak di situ. Mereka bingung. Yang mana rumah yang ada raja baru lahir? Gimana? Kita ketok satu-satu atau bagaimana? Mana bisa ketemu? Kalau mau cari baru dapat. Susahnya bukan main. Tapi Tuhan memberikan anugerah. Bintang yang tadinya memimpin mereka. Sekarang Tuhan izinkan bersinar. Lalu sinarnya ini jatuh ke satu rumah. Mereka lihat, loh ada satu rumah yang kena sinar dari bintang yang kelihatan itu ya. Bintang begitu kecil. Tetapi awan menutup sehingga cahayanya jatuh ke satu rumah. Mereka kaget. Jangan-jangan itu yang dimaksud. Wah, langsung rombongan orang Majus ini datang ke rumah itu. Dan mereka kaget melihat ada bayi yang begitu kecil dibungkus dengan kain dari orang miskin. Papa mamanya kelihatan begitu miskin. Orang miskin melahirkan anak, tapi inilah bayi itu. Maka Tuhan menggerakkan hati orang-orang Majus. Inilah Mesias. Mereka terharu. Kami sudah jalan jauh untuk menyembah raja. Kami datang bawa hadiah. Kami pakai penghargaan. Ada emas menyatakan dia adalah raja. Lalu ada minyak yang bisa dipakai untuk mengurapi dia sebagai raja.
Minyak ini cocok atau tidak kami tidak tahu. Semoga diterima. Semoga berkenan diterima oleh raja ini. Wah, orang Majus gak sadar bahwa kemenyan dan mur yang mereka bawa sangat cocok untuk Yesus. Karena Yesus selain raja, dia juga nabi, dia juga imam. Sebagai imam, dia harus berdoa kepada Allah. Maka dia dijadikan imam yang berdoa demi umat Tuhan kepada Allah Bapa di surga. Dialah imam yang sejati. Maka minyak kemenyan yang dipakai oleh orang-orang dari Majus ini diberikan kepada Yesus Kristus, Raja yang baru lahir, sangat cocok. Lalu mereka juga bawa mur. Kenapa ini cocok? Karena mur digunakan oleh orang Israel untuk meletakkan rempah-rempah ke badan orang yang sudah mati. Ini tandanya Mesias, yaitu Yesus Kristus, adalah imam yang akan berkorban. Jadi pemberian mereka cocok sekali. Tuhan gerakkan mereka untuk ketemu Mesias. Maka mereka senang sekali. Mulai sekarang kami akan pelajari firman Tuhan. Pelajari kitab suci. Pelajari tentang Tuhan yang sejati. Kami tidak mau lagi menyembah berhala. Sebab Tuhan yang sejati akan angkat raja terbaik. Raja yang cinta rakyatnya. Raja yang cinta Tuhan. Raja yang adil. Kami tidak mau percaya dewa-dewa lain. Kami tidak mau percaya cerita-cerita lain. Kami hanya mau percaya kitab suci. Orang-orang Majus akhirnya menjadi orang yang bertemu dengan Mesias. Nah, tetapi di mana orang Israel semua tidak sadar Mesias sudah datang. Di mana ahli Taurat juga tidak sadar kalau Mesias sudah datang. Di mana Herodes penuh kebencian. Herodes percaya yang dikatakan orang Majus bahwa Mesias sudah datang dan dia mau bunuh Mesias itu. Ini orang yang jahat bukan main. Maka Tuhan mengizinkan para orang Majus dapat berita dari malaikat. Jangan lewat jalan kepada Herodes. Hindari orang itu. Itu orang jahat bukan main. Jangan laporkan tentang bayi ini kepada dia. Nah, karena dinasihatin, maka orang Majus putar untuk pulang ke negara mereka. Tidak lewat Yerusalem, tidak bertemu Herodes. Ini bikin Herodes marah. Dan dia mau bunuh anak ini dengan mengirimkan tentara untuk membunuh bayi-bayi di Bethlehem. Ngeri bukan main. Maka anak-anak sekalian, kita lihat di dalam tema PA pada hari ini, bahwa Tuhan beranugerah kepada orang-orang yang tidak layak. Tuhanlah yang gerakkan hati, sehingga orang-orang itu datang cari Tuhan. Kalau Tuhan tidak gerakkan hati anak-anak, anak-anak pun tidak akan datang ke Tuhan. Puji Tuhan, karena Tuhanlah yang membawa manusia kembali kepada Dia. Bangsa-bangsa akan ditarik oleh Tuhan untuk datang kepada Sang Mesias. Sedangkan orang Israel yang sombong, akhirnya tidak bisa percaya Yesus, karena mereka merasa diri mereka cukup baik. Mereka sudah menjalankan aturan Tuhan. Mereka merasa lebih baik dari bangsa lain. Tapi Tuhan kirim Mesias justru untuk bangsa-bangsa dan orang-orang yang sadar kalau mereka orang berdosa. Nah, kiranya Tuhan memimpin anak-anak sekalian. Makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan, makin ingin ikut Tuhan berdasarkan kebenaran firman. Kiranya Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyerahkan semua pengertian yang kami peroleh dari kitab suci ke dalam tangan Tuhan. Biar kami makin mengerti dan mengenal juru selamat. Dan biar Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kami yang dituntun oleh pengertian yang benar. Kiranya kami makin mengagumi Tuhan dan juga jalan Tuhan menarik bangsa-bangsa datang kepada Tuhan. Kami rindu terus membahas Injil Matius di dalam pertemuan yang akan datang. Kiranya Tuhan rela menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai di sini PA anak kita Sabtu ini. Sampai jumpa Sabtu depan di pembahasan lanjutan dari Injil Matius. Tuhan memberkati anak-anak sekalian. Nah, anak-anak, bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kalau tadi di awal kita sudah dengar kesaksian bagaimana seorang pria India dengan keluarganya membuat keputusan mau mengikuti Yesus. Lalu di firman Tuhan tadi kita juga dengar bagaimana orang Majus mau mengikuti bintang yang memimpin. Bagaimana dengan kita? Biarlah kita menutup PA anak kita hari ini juga dengan satu komitmen. Tuhan, aku juga mau mengikuti Yesus. Aku mau ambil keputusan ikut Engkau selamanya, selamanya. Mari kita nyanyikan lagu Mengikuti Yesus, keempat baitnya. Satu kali lagi ya. Mengikut Yesus, keputusan
tahu sendiri, ku ikut Yesus, ku tak ingkar, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan, dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, maukah sekarang kau ikut Yesus? Maukah sekarang kau ikut Yesus? Maukah sekarang kau ikut Yesus selamanya? Baiklah anak-anak, kita akhiri pertemuan kita hari ini dan sampai jumpa minggu depan di acara PA Anak berikutnya. Bye.